Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Manado, senang sekali pagi hari ini saya Priscila Balebu kembali bisa menemani Anda pendengar untuk kebersamaan kita di Jaksa Menyapa edisi Kamis 22 Mei 2025. Kali ini RRI kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Tomohon. Selama kurang lebih 60 menit ke depan saya akan menemani Anda membahas sesuatu yang penting, bukan hanya penting namun juga sangat mendesak. Kita membahas terkait tindak pidana kekerasan seksual. Kita mengetahui pendengar kekerasan seksual di mana bisa terjadi di mana saja, erat dengan kehidupan sehari-hari kita, namun memang ironisnya sedikit yang berani untuk speak up ataupun bahkan melaporkan. Seperti yang sudah Anda lihat, kita akan membahas dari sisi hukumnya seperti apa. Di narasumber pagi hari ini pendengar sudah menghadirkan Kepala Subseksi 1 Kejaksaan Negeri Tomohon Bapak Yohanes S. Napitupulu SH. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Ada Bapak Ivan Roring SH MH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tomohon. Selamat pagi Pak Ivan. Selamat pagi Bu. Ini saya mendengar tadi kalau Pak Ivan baru pertama kali, Pak Yohanes sudah 2 kali. Iya benar. Nah pembahasannya berbeda sudah pasti Pak Yohanes ya. Berbeda. Ini tindak pidana kekerasan seksual. Sebelum kita melihat dari sisi hukumnya seperti apa secara general, mungkin masyarakat mungkin masih ada yang bingung atau belum mengerti pengertian dari tindak pidana kekerasan seksual. Silakan Pak Ivan. Oke, baik. Terima kasih. Seperti yang diketahui, untuk kekerasan tindak pidana kekerasan seksual ini itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jadi bisa dikatakan undang-undang ini masih termasuk baru. Baik. Jadi masyarakat juga banyak yang mungkin masih belum tahu, karena kebanyakan kan mereka lebih tahu mungkin yang penganiayaan yang sesuai KUHP. Atau yang Undang-Undang Perlindungan Anak, atau yang tipikor. Nah ini masih termasuk masih bisa dibilang termasuk baru. Nah untuk penjelasannya mungkin nanti Pak Yohanes yang akan menjelaskan lebih detail nanti. Baik. Ini berarti Pak Yohanes langsung definisi kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Oke. Baik, terima kasih waktunya. Untuk kekerasan seksual yang termasuk di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu adalah kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Jadi yang membedakan mungkin dari Undang-Undang TPKS saat ini dengan KUHP sebelumnya, kira-kira apa yang bisa disampaikan? Kalau yang dari pandangan kami, Undang-Undang KUHP yang sebelumnya itu hanya mengacu kepada suatu perbuatan tertentu, yaitu kekerasan seksual dalam hal fisik. Baik. Kalau yang di sini sudah mencakup psikis, ada kekhususannya juga, lebih luas dia. Baik. Untuk yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini. Baik, jadi untuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini apa saja katakanlah jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud? Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 4 ayat 1 Undang-Undang itu mencakup kekerasan seksual non fisik, kekerasan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual yang berbasis dari teknologi informasi elektronik. Berarti lebih luas begitu Pak Yohanes Lebih luas, ya? lebih luas. Nah, kalau kita melihat, kita akan membedah satu persatu, boleh? Boleh. Ya, terkait dengan di sini kekerasan seksual non fisik. Apa yang termasuk di dalamnya? Kekerasan seksual non fisik itu bisa termasuk ke dalam kekerasan verbal. Bisa kita kategorikan ketika seseorang memiliki jabatan tertentu dan dia kepada bawahannya dia itu sudah mengarah kepada bercandaan ataupun sudah mengarah ke
mungkin bukan maksud bercandaan ataupun maksud tertentu ya, untuk mengacu kepada oh kamu itu begini, tapi itu menyakiti hatinya dengan cara obrolan yang berbau seksual. Baik, itu termasuk non fisik Begitu, ya. ya. Pak Ivan menambahkan sedikit, silakan. Terkait cukup. Berarti ini kurang lebihnya sebagai pengantar ke pendengar juga pemirsa RRI Manado, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual melengkapi KUHP sebelumnya begitu ya. Iya, karena benar. mencakup lebih luas lagi, membahas lebih luas lagi. Anda mungkin yang memiliki pertanyaan, pendengar juga pemirsa RRI Manado yang saat ini sedang mendengarkan kami juga menonton dari live YouTube RRI Manado, silakan tinggalkan komentar Anda di sana sebagai korbankah atau pernah mengalami kurang lebih hal yang sama, ataupun bahkan di sambungan telepon, SMS dan juga chat kami tunggu di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Ini baru membahas tadi terkait dengan kekerasan seksual non fisik. Kita memahaminya seperti kekerasan seksual verbal begitu ya. Iya, benar. Kalau misalnya kekerasan atau pemaksaan kontrasepsi, kalau tadi yang fisik sudah pasti berhubungan dengan kekerasan secara seksual, kontak fisik begitu Pak Yohanes ya. Iya, benar. Nah untuk pemaksaan kontrasepsi ini apa yang sering didapati ataupun bahkan penjabarannya seperti apa? Kalau untuk kasus posisi yang pernah saya alami, itu mungkin belum ada ya, tapi yang bisa kita gambarkan di sini pemaksaan kontrasepsi ini untuk para pekerja seksual mungkin, pekerja seksual komersial yang dia dipaksakan oleh beberapa oknum tertentu yang memaksakan supaya dia agar tidak bisa hamil ataupun bagaimana menggunakan kontrasepsi tertentu begitu. Tapi dengan pemaksaan. Pemaksaan. Kalau dalam hubungan rumah tangga, adakah kasus ataupun bahkan pernah terjadi di Indonesia? Begini, kalau misalkan di dalam Undang-Undang TPKS itu sendiri, yang paling penting itu in concern. Apakah si seorang korban ini memang dia itu tidak menghendaki apa tidak? Kalau misalkan dalam hubungan keluarga itu sendiri kan pasti ada yang namanya persetujuan antara suami dan istri begitu ya. Baik. Jadi tidak pernah ada kasus seperti itu ya? Belum pernah ada sih sebenarnya. Baik, ini ada juga pemaksaan sterilisasi kurang lebih sama ya. Iya. Pemaksaan perkawinan ini juga mungkin yang sering terjadi, kita juga sudah bisa mengerti secara keterangannya. Benar. Penyiksaan seksual, eksploitasi seksual. Ini bisa dijelaskan mungkin Pak Ivan, eksploitasi seksual seperti apa? Baik. Jadi eksploitasi seksual ini mungkin kayak apa ya, pemaksaan begitu juga sih memang. Yang terlebih kalau misalnya apa ya, ibarat kata ada teman atau apa, terus kita mengeksploitasi mungkin seseorang begitu secara seksual. Kan bisa jadi mungkin pas sama teman ketemu teman, terus teman satu, wah ini boleh juga ini teman kamu ini. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan teman kita itu, kita sudah mengeksploitasi dia ke teman yang lain. Kurang lebih juga begitu. Sama dengan perbudakan seksual tadi. Ya. Kekerasan seksual berbasis elektronik. Ini mungkin yang butuh dijelaskan lagi. Kalau kekerasan seksual berbasis elektronik ini ya di masa sekarang itu kita sudah tahu lah, yang namanya cyberbullying itu kan ada. Cyberbullying itu ada dan bisa dipidana apa tidak? Bisa. Ya, ini salah satu contohnya seperti itu. Apabila kita melakukan kekerasan verbal melalui basis elektronik, baik telepon ataupun video ataupun chat. Ini salah satu hukum yang mengakomodir untuk perbuatan tersebut. Baik. Ini banyak sekali ternyata pendengar juga pemirsa jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang bisa Anda tanyakan, mungkin yang belum Anda mengerti juga karena memang penjabarannya juga di sini banyak sekali. Apakah kekerasan seksual berbasis elektronik ini Pak Yohanes termasuk juga di sini sempat disampaikan anak-anak yang terpapar pornografi begitu? Kalau misalkan untuk terpapar pornografi, ini mungkin kurang tepat ya. Tapi kalau misalkan untuk dia kekerasannya itu secara tulisan ataupun secara lisan, nah itu mungkin bisa masuk ke dalam kekerasan seksual berbasis elektronik ini. Tapi kalau misalnya untuk penyebaran kasus pornografi itu mungkin Undang-Undang
ITE ya, Oh, ITE. undang-undang ITE ya kalau berbasis elektronik, apabila dia penyebaran seksual, pornografi, konten pornografi begitu. Baik, Kejaksaan Negeri Tomohon sendiri melihat ataupun bahkan pernah menangani di antara semua yang sudah disebutkan tadi begitu, yang mana yang paling banyak? Kalau paling banyak itu mungkin dari Undang-Undang Perlindungan Anak terkait dengan persetubuhan anak itu banyak sekali, dan juga untuk kekerasan seksual, pemerkosaan, pencabulan KUHP juga banyak, tapi untuk dari yang berbasis elektronik ini masih kurang, untungnya masih kurang, masih sedikit lah. Jadi lebih ke fisik tadi ya? Fisik. Nah, persetubuhan anak malah banyak di sana? Banyak, Bu. Oke, baik. Itu di usia berapa, Pak Yohanes? Kalau misalkan saya boleh cerita itu korbannya rata-rata rentan dari umur 8, ada yang umur 7, sampai ke umur 15 tahun. Rentang waktu dari tahun? Rentan waktu itu dari tahun 2023 saya. 23? 2023 banyak sekali. Setiap tahun meningkat apa menurun apa? Setiap tahun itu kira-kira 15 sampai 2 bulan terakhir itu ada 15, bukan setiap tahun. Baik. Nah, Pak Ivan mungkin bisa menjelaskan juga ke pendengar kita jika seorang menjadi korban begitu Pak Ivan ya. Tadi juga sudah banyak contoh kasus yang disampaikan oleh Pak Yohanes, kemana harus melapor, bagaimana proses hukum yang berlangsung, sedikit banyaknya tahapan pelaporan begitu Pak Ivan. Oke, baik. Ini untuk undang-undang TPKS ini memang kayak yang Pak Yohanes bilang masih kurang. Yang kurang ini kebanyakan kan masyarakat masih malu untuk menyampaikan atau apa. Rata-rata kan begitu memang. Ironis ya. Ironis memang. Nah, kalau untuk memang mereka memberanikan diri untuk membuat pernyataan mengenai tindak pidana yang sudah mereka alami, itu memang butuh penguatan untuk mereka bisa melapor itu ke polisi dulu. Seperti biasa, bikin laporan ke polisi, nanti dari pihak kepolisian menyampaikan ke kami nanti. Baik, jadi ada tahapan-tahapannya seperti itu ya. Cuman kebanyakan kan masih malu-malu itu yang mereka sembunyikan padahal sudah tersiksa tapi mereka malu untuk mengungkapkan. Padahal kasusnya bukan hanya penting tapi mendesak tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Nah, kalau misalnya saya ingin kembali lagi ke latar belakang Undang-Undang Nomor 12 ini, Pak Ivan juga Pak Yohanes. Apakah misalnya mengapa perlu adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 ini? Apakah KUHP sebelumnya belum cukup atau memang dianggap perlu, penting, seperti apa? Pak Ivan silakan. Kalau menurut saya memang agar lebih terperinci dibandingkan dengan KUHP yang lama. Jadi menjangkau lebih banyak kasus. Lebih banyak kasus ya. Kalau misalkan saya mau tambahkan itu hukum itu kan sifatnya dinamis. Dinamis. Apabila ada perkembangan zaman, kalau zaman dulu kan mungkin belum ada hukum yang mengatur tentang kekerasan verbal dalam basis elektronik. Nah, di dalam undang-undang TPKS ini ada gitu. Jadi lebih lengkap. Iya, benar. Oke, baik. Ini juga masyarakat yang sering memang mendengar kekerasan seksual. Saya ingin menekankan mungkin kita lebih detail lagi kekerasan non fisik yang biasanya sering terjadi begitu. Kalau verbal apa saja begitu Pak Yohanes? Tadi kita sempat menyampaikan kekerasan non fisik verbal. Namun seperti apa contohnya? Beberapa contoh yang mungkin sebagai masyarakat juga menyadari atau tidak menyadari bahwa sudah melakukan kekerasan seksual secara verbal. Oke. Contoh paling gampang, simpel dipahami masyarakat. Oke, kalau saya mau beri contoh itu misalkan kamu itu, mohon maaf ya, mungkin ini acara TV nasional, jadi contoh saja. Contoh saja ya. Kamu itu perempuan tidak benar dengan begini. Alat kelamin kamu udah begini. Sudah pernah digini-giniin. Kamu itu gini-begini, begitulah. Itu termasuk. Sudah termasuk itu. Tapi mungkin bahasa begininya itu diganti dengan kalimat yang mungkin vulgar gitu ya, saya ganti vulgar. Itu secara langsung diucapkan ataupun bahkan diposting di media sosial juga. Bisa, kalau itu udah berbasis elektronik. Baik, itu dia pendengar, sudah cukup lengkap dasar ataupun bahkan pengantar terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2020 yang mengatur semuanya. Juga sempat beberapa kali ditekankan oleh narasumber kami, ironisnya masyarakat kurang ataupun bahkan tidak berani untuk melaporkan ketika sudah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Secara hukum sudah diatur, aturannya juga tadi sudah disampaikan, dijabarkan jenis-jenisnya kekerasan seksual yang bisa dipidanakan. Kita akan juga melihat seperti apa ancamannya Bapak-bapak ya, untuk
jenis tindak pidana kekerasan seksual ini. Kami juga masih menunggu Anda yang ingin bergabung bersama kami, sambungan telepon mungkin bisa dicek lagi untuk teman-teman yang ada di Gatekeeper, di tab apakah ada yang menelpon di 0821 95 83 5080. Juga Anda bisa meninggalkan chat di YouTube live streaming kami RRI Manado. Kami akan kembali sesaat lagi, kita jeda sejenak. Tetaplah bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. RRI Manado, Anda yang masih bersama kami, Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Sambungan telepon kami Inilah untuk Anda yang Jaksa bertanya, Menyapa. pendengar. Inilah Jaksa Mungkin di pagi Menyapa. hari ini ada di antara Anda yang akhirnya ingin sekitar memberikan contoh kasus juga boleh bertanya Anda harus kemana dan bagaimana ketika mengalami ataupun bahkan menjadi korban. Silakan di sambungan telepon 0821 9583 5080. Sekali lagi di sambungan telepon 0821 9583 5080 untuk Anda yang ingin terhubung melalui sambungan telepon. Dan juga Anda bisa mengirimkan SMS dan WhatsApp chat di nomor yang sama. Kali ini ada Ibu Aprili di Kombos. Bagaimana katanya Bapak-Bapak ini dengan pelaku tindakan seksual yang masih SMA atau SMK, dalam pengertian masih di bawah umur. Mereka sudah berbuat kriminal yang kita maksud tadi, tapi di sisi lain mereka dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak. Apa delik aduan untuk kasus tersebut? Terima kasih Pak Jaksa dan juga host. Silakan Pak. Apabila tersangka ataupun orang yang disangkakan melakukan tindak pidana itu adalah anak di bawah umur ya. Bagus sekali pertanyaannya. Tapi memang itu
dilindungi oleh negara dari sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan sistem peradilan pidana anak, setiap anak yang berhadapan dengan hukum, kita menyebutnya anak berhadapan dengan hukum ya, anak yang melakukan tindak pidana itu. Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki kekhususan sendiri. Seperti contohnya, itu bisa, pertanyaannya apakah boleh diadukan ya? Bisa diadukan, bisa. Tapi apakah dia dilindungi oleh negara? Memang masih dilindungi oleh negara. Karena dia itu masih dalam kategori anak. Kenapa sih kategori anak itu dilindungi oleh negara? Bukan perbuatannya yang dilindungi oleh negara ya. Haknya dia sebagai anak yang dilindungi oleh negara. Karena dia itu masih dianggap tidak cakap bertindak. Tidak cakap bertindak, tidak bisa memilih apakah yang baik dan yang benar. Begitu ya. Jadi bisa dilakukan proses hukum, bisa. Terakhir kali perkara saya juga pelakunya anak dan juga diputus juga sama. Bisa kok. Baik. Jadi misalnya Pak Yohanes ketika berbenturan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, apa yang terjadi selanjutnya? Putusannya berarti terbukti Ya. dan menjalankan hubungan, menjalankan hukuman. LPK. Oke, baik. Itu dia Ibu Aprili di Kombos. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Jaksa Yohanes, untuk kekerasan seksual itu biasanya perbuatan dilakukan oleh pelaku ketika tidak ada orang lain dan saksinya hanya korban itu sendiri. Apakah bisa Pak ditindaklanjuti perkara tersebut apabila saksi yang mengalami melihat langsung hanya korban, atau bagaimana nanti pembuktiannya oleh Pak Jaksa? Nah, silakan Pak Yohanes, diminta khusus ini, request harus menjawab. Silakan. Oke, untuk saksi hanya satu. Nulus testis, satu saksi bukan saksi. Tapi dalam perkara kekerasan seksual ini dapat pengecualian di mana satu saksi cukup dikategorikan cukup sebagai saksi apabila didukung alat bukti lain. Alat bukti lain itu bisa petunjuk, surat, dokumen ataupun keterangan terdakwa. Selanjutnya tindak lanjut tersebut apa saksi mengalami langsung. Jadi kalau keterangan hanya dari saksi sebagai korban maksudnya? Bisa. Cukup kuat kah? Cukup kuat dengan apabila ada orang lain yang pernah diceritakan oleh si korban, ataupun dia mengetahui kalau misalkan si korban telah mengalami kekerasan fisik, hanya mengetahui dari korban, itu menjadi testimonium di auditu namanya. Saksi yang mengetahui perkara tersebut tapi ada relevansi dengan perkara, tapi tidak mengetahui langsung, tapi ada relevansinya dengan perkara. Itu ada di putusan MK-nya ada. Oke, baik. Berarti cukup kuat ya Cukup untuk kuat. Anda mengadukan ataupun bahkan memberikan atau membuat laporan begitu. Iya benar. Bagaimana nanti pembuktiannya oleh Pak Jaksa? Seperti biasanya pembuktian negatif methodology. Oke, artinya Pak? Biasa. Itu kita membuktikan dengan alat bukti dan juga meyakinkan hakim. Oke, baik. Seperti Saya memang harus bertanya karena istilah-istilah hukum ini bukan hanya saya yang bingung, pasti pendengar juga pemirsa ingin tahu ketika Bapak ini menggunakan istilah hukum ya. Jadi kita belajar juga sama-sama. Apakah ada batas waktu Pak Yohanes untuk kasus kekerasan seksual? Kalau mengacu kepada KUHP, itu ada daluarsa untuk melakukan penuntutan apabila dikaitkan dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Tentunya ada jangka waktunya, tapi dengan jangka waktu 12 tahun itu saya rasa itu 6 tahun kalau nggak salah. 6 tahun. Kalau nggak salah. Cukup lama berarti benar. Untuk menunggu Anda berubah pikiran untuk melaporkan begitu. Benar. Baik. Pak Ivan, ini kalau misalnya kita melihat sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual, ini mungkin termasuk juga dalam ancaman pidana begitu ya, dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Silakan. Oke, baik. Untuk ancaman pidana dalam Undang-Undang TPKS itu, yang pertama itu mengenai pelecehan seksual fisik itu ada di dalam pasal 6. Nah, bunyi pasal 6 itu pertama, pasal 6 huruf A Undang-Undang TPKS, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Nah, untuk pasal 6B, pasal 6 huruf B, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau orang reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda
paling banyak 300 juta rupiah. Nah, untuk pasal 6 huruf C, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Baik. Bahasanya berat sekali Pak Ivan. Saya ingin menyederhanakan terlebih dahulu ya. Karena kalau yang sudah memaksa dengan ada tindakan atau kontak fisik sudah cukup jelas, bisa dilaporkan. Ini yang pada huruf A tadi merendahkan harkat dan martabat. Ini kalau misalnya bisa dikatakanlah sederhanakan dalam sehari-hari begitu, contoh kasusnya seperti apa Pak Ivan? Oke, baik, mungkin untuk maksud merendahkan harkat dan martabat kan kebanyakan itu kalau misalnya seorang lelaki, misalnya kebetulan dia punya teman perempuan, kan kebanyakan sampai sekarang juga kan kebanyakan laki-laki itu berpikir kalau DP bahasa Manado orang di atas pohon nih perempuan. Jadi dengan sengaja misalnya baku sedu, nganape ini begini. Bahkan bercanda Pak Ivan ya. Kan kebanyakan juga orang berpikir itu baku sedu. Tapi ternyata orang yang orang sampaikan itu tersinggung. Baik. Nah, Bisa. Padahal bisa. Oke, baik. Jadi ini kalau orang Manado bilang juga Pak Ivan, baku sedu talebe ini ternyata kan hati-hati. Ada juga kan orang yang bisa menerima candaan kita, tapi ada juga yang tidak bisa menerima. Baik. Berarti bahkan secara verbal aja, verbal abuse seksual begitu bisa dilaporkan, apalagi sudah dicolek begitu. Iya, apalagi kalau misalnya kan kebanyakan kalau misalnya cuma berdua, kan pasti kan yang korban itu kan pasti akan ada rasa takut, karena cuma berdua di dalam ruangan, di dalam suatu ruangan atau di mana. Baik. Apalagi kalau misalnya ada orang lain, misalnya bukan cuma mereka berdua, tapi misalnya ada 4 orang atau berapa orang, di depan banyak orang itu, terus dia mengatakan begitu kan lebih tersinggung lagi yang korban. Lebih malu lagi Lebih begitu malu ya. lagi, ya. Baik, pendengar sudah disampaikan uraian ancaman dalam Undang-Undang TPKS tadi. Silakan untuk Anda, masihkah ada yang memiliki pertanyaan mungkin di sambungan telepon? Biasanya ini menarik sekali untuk dibahas karena memang salah satu topik ataupun bahkan permasalahan yang seharusnya kalau kita tahu biasanya di dalam curhat aja Pak Ivan sama Pak Yohanes ya. Untuk di forum publik orang-orang tuh terlalu malu, terlalu enggan, sungkan untuk menyampaikan apa yang mereka alami. Namun memang Anda menggunakan juga tidak nama sebenarnya, bisa memberikan pertanyaan di SMS juga WhatsApp chat ataupun bahkan di sambungan telepon 082195835080. Tadi sempat ditanyakan terkait dengan pelaku anak. Apakah diproses sama? Ternyata sama juga. Dan bagaimana jika kalau pelakunya adalah orang dekat? Katakanlah korban, orang dekat korban, guru, paman, keluarga sendiri begitu. Seperti apa Pak Yohanes bisa memberikan informasi? Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini mengatur pemberat untuk subjek hukumnya itu apabila di dalam pasal 15 ayat 1 pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6 dan pasal 8 sampai dengan pasal 14 ditambah sepertiga. Ditambah sepertiga pidananya, Bu. Ditambah sepertiga dilakukan dalam lingkup keluarga. Baik. Nah, apabila yang B dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidikan, tenaga pendidikan, tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan dan pemulihan. Semisalnya ada dokter yang disuruh dia melakukan pemeriksaan ataupun pengobatan terhadap satu pasien lah. Tapi ternyata dalam pengobatannya itu dia tertangkap melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap si pasien ini. Nah, ini bisa ditambah sepertiga, seperti itu ya. Di huruf C juga dilakukan oleh pegawai, pengurus atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga. Dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan untuk atau bekerja dengannya. Jadi di sini itu banyak ya di dalam pasal 15 ini kurang lebih itu sampai huruf O dia. Baik. Ya. Jadi untuk beberapa segmen itu ditambah sepertiga terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana itu
subjek-subjek tertentu seperti itu. Baik. Malah makin berat ternyata kalau orang terdekat ya, Pak Ivan. Dan kalau misalnya di Kejaksaan Negeri Tomohon sendiri pernah ada kasus serupa atau ada berapa kasus? Ada. Anak umur 9 tahun tapi kakeknya. Kakek. Diputus 13 tahun karena maksimalnya itu 15. Wah, anak 9 tahun. Anaknya umurnya 9 tahun. Yang melaporkan? Orang tuanya dong. Orang tua. Oke, baik. Jadi dari anak sendiri langsung menyampaikan ke orang tua. Nah, ini berarti pentingnya juga ternyata komunikasi anak dan orang tua, begitu ya. Benar. Karena memang anak-anak cenderung juga tidak tahu, tidak mengerti apa yang terjadi. Jadi mengajarkan mereka untuk mungkin bisa menceritakan terkait dengan apapun perlakuan orang dewasa ke mereka sendiri ya. Ini ada terkait pemaksaan perkawinan. Ancaman pidananya dalam Undang-Undang TPKS, Pak Ivan mungkin bisa memberikan informasi ke masyarakat seperti apa, silakan. Baik, terima kasih. Untuk pemaksaan perkawinan itu ada di dalam pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di mana ayat 1, setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Nah, termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini yang ayat 2. Pertama itu perkawinan anak. 2, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Baik, cukup jelas juga ternyata aturannya, ancaman pidananya sudah ada. Kita akan melihat di YouTube ada beberapa yang sudah bergabung. Ananda Suryanto, stop kekerasan seksual. Tadi di bawah umur sudah dijawab. Untuk Franka Sayogi tadi juga sudah dijawab oleh Pak Yohanes ya. Arif Fandi, apakah ada tindakan dengan efek jera kepada pelaku tindak kekerasan seksual kepada anak, terutama kepada predator anak? Setidaknya hukuman seumur hidup atau hukum kebiri? Bapak-bapak silakan menjawab. Silakan, Pak. Gimana tadi pertanyaan, Bu? Kita ulang ya. Apakah ada tindakan dengan efek jera kepada pelaku tindak kekerasan seksual kepada anak? Mereka yang disebut dengan istilah predator anak, setidaknya ini suara masyarakat sebenarnya. Hukuman seumur hidup atau hukum kebiri? Undang-undang TPKS ada hukum kebiri? Silakan. Dalam Undang-Undang TPKS ini sendiri untuk hukum kebirinya itu pidananya itu belum ada ya, belum diakomodir ya. Baik. Belum diakomodir. Pidananya itu terhadap badan itu ada pidana penjara, pidana denda. Pidana lainnya menurut undang-undang, pidana tambahan pencabutan hak asuh anak atau pengampuan, pengumuman identitas pelaku, perampasan keuntungan atau harta kekayaan yang diperoleh dari TPKS. Seperti itu ya. Untuk tindakan ke predator anak? Predator anak jadi begini, terhadap efek jera tadi katanya ya. Hukum pidana itu memang tujuannya itu memberikan jera, bukan untuk memberikan pembalasan. Jadi setiap tindak pidana itu ada maksimum pidananya. Dalam kalau misalkan hukumannya itu tahun-tahunan, itu pasti dia maksimalnya itu 20 tahun. Lebih dari situ harus seumur hidup ataupun meninggal, mati. Hukum mati gitu ya. Nah, untuk mengkategorikan seseorang ini dikategorikan sebagai hukuman seumur hidup nggak bisa semena-mena juga kita. Jadi kita menuntut itu berdasarkan maksimal dari pasal yang disangkakan, didakwakan. Semisal maksimalnya 12 tahun, ya 12 tahun gitu. Kalau kita mau tuntut maksimal, nggak bisa kita 12 tahun kita tuntut itu 15 tahun, nggak bisa. Hakim juga nggak bakal memutus seperti itu. Ada tapi itu jarang, begitu ya. Baik, agak cukup bahaya berarti Pak ya kalau misalnya undang-undangnya 12 tahun, predatornya bebas tuh setelah 12 tahun. Setelah 12 tahun. Nah, biasanya adakah kasus misalnya sudah menindak predator anak begitu dan setelah mereka keluar dari hukumannya, apakah tidak berbahaya begitu ketika dilepas ke masyarakat, seperti apa tanggapannya? Biasanya Bapak mungkin. Pak Ivan, silakan. Ada pengalaman saya itu Baik. memang terkait Undang-Undang Perlindungan Anak memang. Ya. Jadi pelaku itu udah bisa dikatakan berumur lansia. Tapi pada saat dia keluar dari hukuman yang pertama, dia menjalani pembebasan bersyarat. Setelah selesai pembebasan bersyarat itu, dia melakukan kegiatannya lagi. Nah, di situ tuntutan lebih tinggi
lebih banyak daripada yang sebelumnya. Berapa tahun itu Pak kalau masih ingat? Kalau nggak salah itu waktu masih di Amurang itu putus maksimal Baik. 15 tahun. Pernah juga perlindungan anak orang tua sendiri. Jadi sang ibu pergi ke Singapura jadi TKW, jadi anak ini umur 4 tahun bersama bapaknya di rumah. Ternyata seiring berjalannya waktu, bapaknya ini sering melakukan pelecehan terhadap anak ini. Sampai anak ini trauma berat. Nah, di situ kan kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan sama dengan TPKS, kalau orang terdekat itu tambah 1/3. Nah, itu saya tuntut 18 tahun, lebih kan dari maksimal 18 tahun, hakim putus lebih lagi 20. Karena makin diberatkan begitu ya? Ya, karena orang tua kandung sendiri, Iya. bapaknya. Ini miris sekali begitu. Miris sekali memang. Nah, untuk Anda pendengar juga pemirsa RRI Manado sudah mendengarkan begitu ya, tidak usah takut akan ancaman-ancaman mungkin karena pelakunya orang terdekat. Kebanyakan ini Pak Ivan jujur saja ketika berbicara orang terdekat pelakunya yang di pikiran masyarakat sudah pasti adalah aib keluarga. Ya. Pernah menemukan ataupun bahkan mengalami? Ada salah satu anak, dia sudah SMA kelas 2 apa kelas 3, dia curhat ke gurunya. Gurunya menyampaikan ke kami, jadi dia mendapat kekerasan seksual itu dari ayah tiri dia, tapi dia takut untuk melaporkan karena ibunya juga takut untuk melaporkan. Karena di satu sisi seperti itu, aib kan itulah dipikir aib di keluarga atau apa. Padahal kan sebenarnya anak ini sudah tersiksa sebenarnya secara batin juga kan. Dia otomatis trauma biarpun dia sudah anak SMA. Sudah dewasa begitu ya? Iya. Nah, saya kasih pendapat ke ibu guru tersebut. Nanti cari waktu ibu guru sama anak itu datang ke kantor kami. Silakan nanti kita konsultasi gimana. Kalau perlu saya panggil juga ibunya. Nanti orang Manado bilang nanti tolong bicara akang pada mama. Bicara di belakang begitu ya. Tidak dipublikasi pastinya. Oke, baik. Jadi aman juga data-datanya seperti itu. Iya, kebanyakan juga kan masyarakat masih takut untuk datang ke kantor. Karena kan kebanyakan kalau misalnya pas parkir di parkiran kantor ada mungkin kenalan mereka lewat, waduh kok kenapa ini ada di mobilnya ada di parkiran kantor Kejaksaan Negeri Tumon. Jangan jadi apalagi sama tuh Carlota Pak Ivan ya. Itu Ini yang semoga bisa kita hindari bersama karena bisa kita kembalikan menjadi atau kita balik menjadi kepedulian bersama. Ya. Sebenarnya karena apa yang terjadi di tetangga kita, sekitar kita juga menjadi tanggung jawab kita sebenarnya Pak Ivan ya. Apalagi di Manado dikenal dengan rukun-rukun damai-damai. Coba lihat kiri kanan Anda, apakah ada yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual? Kalau yang melapor tetangga bagaimana Pak Ivan? Bisa ya? Iya, karena Oke. Baik. Jadi bisa, ternyata tetangga bisa melapor. Jadi bukan mencampuri urusan orang, tapi demi penegakan hukum. Kurang lebih seperti itu. Amel di Tondano. Dari berbagai banyak kasus biasanya tindakannya lama. Apa upaya yang dilakukan untuk mempercepat proses hukum dalam kasus kekerasan seksual dan sebenarnya apa yang membuat lama? Pertanyaan saya sama juga sebenarnya. Pak Yohanes silakan. Oke, kalau misalkan untuk penanganan perkara itu kita ada di, kalau jaksa itu ada di penuntutan ya. Selagi misalkan berkas itu masuk ke kejaksaan, itu kita teliti dulu apakah lengkap atau tidak. Karena begitu masuk berkas perkara itu kita juga nggak mau Bu, berkas perkara itu yang tidak lengkap. Kenapa kita bilang tidak lengkap? Karena itu nanti bakal membuat ketidakpastian hukum kepada masyarakat apabila kita tidak bisa membuktikan di persidangan. Sangatlah malu apabila kita itu tidak bisa membuktikan perkara itu di persidangan seperti itu ya. Dikarenakan kita tidak teliti begitu. Nah, kalau misalkan untuk penanganan perkaranya yang ada di pihak penyidik itu dibantu juga lah penyidiknya untuk mengumpulkan barang bukti ataupun alat bukti yang dibutuhkan. Itu kan sudah dijelas. Kalau ada saksi, bawakan saksinya, dihadirkan saksinya. Kalau misalkan ada barang bukti elektronik, dihadirkan barang bukti elektroniknya. Atau kalau misalkan ada celana atau apa segala macam bisa menjadikan petunjuk di persidangan, dibawalah. Ini Pak barang buktinya, ini ada saksinya, begini. Ya saling membantu juga begitu. Baik, jadi Amel tadi banyak penyebabnya ternyata bisa lama untuk penyelesaiannya tergantung dari kelengkapan berkas dan juga pengumpulan alat bukti mungkin. Pak Ivan mau menambahkan? Terkait dengan apa yang membuat lama katanya? Ya, memang kebanyakan juga yang selain alat bukti dikumpulkan itu
kemungkinan saksinya udah tidak berada di tempat. Saksi yang untuk menambah di dalam berkas tersebut. Saksi inti. Iya, mungkin sudah keluar daerah dari Sulut atau apa. Itu juga kebanyakan bikin susah penyidik juga. Oke, baik. Agar cepat prosesnya, dikumpulkan saksinya, jangan sampai keluar kota dulu, ditahan dulu, begitu Pak Ivan ya. Terus buktinya dilengkapi dan kelengkapan berkas juga dilengkapi. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Sambungan telepon juga, kalau ada pendengar silakan untuk Anda di 082195835080 ya, masih kami tunggu. Kami membacakan terlebih dahulu yang sudah masuk di WhatsApp juga. Apakah dari Kejari Tomohon dalam hal ini mengadakan program penyuluhan hukum khusus untuk mencegah kekerasan seksual di masyarakat? Terima kasih host dan narsum Vika di Sumompo. Pak Ivan silakan. Oke, baik. Untuk penyuluhan hukum itu memang ada. Tapi karena kami dari Kejari Tomohon, jadi kami pelaksanaannya di Tomohon. Kami juga itu ada program namanya Jaksa Masuk ke Sekolah. Kami ke sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan ke anak-anak sekolah, ke anak-anak SMP atau SMA. Di mana di SMP dan SMA itu juga kan rentan akan hal-hal yang tidak baik. Di situ kita masuk untuk memberikan penjelasan mengenai apa itu hukum, apa itu pelanggaran, apa itu kriminal, biar bisa diserap oleh anak-anak generasi penerus kita. Baik, bisa banyak yang tersadarkan. Ya. Ternyata ini boleh, ini tidak boleh, begitu Pak Ivan kurang lebih ya. Kita akan ke Caca dari Buton yang diminta Pak Yohanes untuk bertanya lagi. Banyak fansnya Pak Yohanes ini. Kak, untuk korban TPKS pernah dengar ada istilah restitusi. Itu apa ya Kak? Kak Yohanes maksudnya Bapak Yohanes ya, dan siapa yang bisa mendapatkan restitusi dan terbatas pada tindak pidana apa restitusi itu? Bapak Jaksa Yohanes silakan. Ini istri saya yang nanya. Oh, ternyata. Silakan. Oke. Untuk pertanyaannya detail sekali ya. Restitusi itu adalah pengembalian hak terhadap korban yang mengalami kerugian material dan imaterial. Itu biasanya kepada korban. Siapa saja yang mendapatkan restitusi? Korban. Dan terbatas pada tindak pidana apa saja restitusi itu? Restitusi terakhir kali itu yang saya lihat menjadi reformasi hukum juga di Indonesia itu dari Jakarta Selatan itu ada perkara Mario Dandi. Baik. Perkara Mario Dandi itu restitusinya ada pengembalian kerugian terhadap yang dialami oleh korban, baik material dan imaterial itu senilai saya lupa, nilainya saya lupa, yang dihitung langsung oleh Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), dan itu diajukan oleh korban ke pengadilan juga. Jaksa itu juga menuntut di bagian situ juga. Baik. Itu dan dipenuhi. Terpenuhi. Baik. Dan juga dipenuhi dan dikabulkan oleh hakim. Begitu. Yang bisa berlaku untuk semua tindakan Oh ya, oke. Tindakan-tindakan apa saja itu biasanya itu tindak pidana kekerasan seksual. Apa-apa saja tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian material dan imaterial. Imaterial itu contoh traumatik yang mendalam itu bisa menyebabkan kerugian terhadap korbannya. Apabila dia, contoh yang terakhir kali, dia itu tidak bisa sekolah lagi, tidak bisa sekolah lagi akibat si anak yang berhadapan dengan hukum ini menyebarkan bahwa dia itu telah hamil. Misalkan si anak ini sekolah kondisinya, dia kondisinya lagi sekolah, terus sekolah itu mengeluarkan kayak ibaratkan keputusan untuk mengeluarkan dia itu dari sekolah pihak sekolahnya. Nah, apalagi contoh-contohnya TPPO, perdagangan orang. Si anak ini kan dia tidak tahu apakah dia itu akan dipekerjakan atau dijual gitu ya. Nah, orang ini juga tidak tahu, dia itu berhak mendapatkan restitusi seperti itu. Baik, kalau saya menjadi korban ini Pak Ivan ya, sudah banyak kerugian yang didapati begitu, harusnya berani bersuara agar siapa tahu bisa menuntut restitusi tadi ya. Sepertinya Ibu Caca tahu betul apa yang di dalam pikirannya Pak Yohanes, yang dikuasai betul ya. Karena istrinya jaksa juga. Oh, istrinya jaksa juga. Ibu Caca, Ibu Jaksa, selamat pagi. Apa tantangan katanya pertanyaan selanjutnya ini dalam implementasi Undang-Undang TPKS di lapangan, khususnya bagi perlindungan korban di bawah umur dari Nazril di Kolongan Tomohon. Tantangan dalam implementasi UU TPKS di lapangan khususnya bagi perlindungan korban di bawah umur. Tantangan terbesar bagi penanganan perkara TPKS itu ada di korban. Tantangan terbesar. Kenapa? Kita harus melindungi kepentingan korban. Kita harus melindungi kepentingan korban. Yang kedua, apakah korban ini mau untuk speak up atau tidak? Seperti itu. Kalau dia tidak speak up, ini perkara nggak bakal jalan begitu. Kalau saya nggak mau, saya malu, rasa malu korban. Mungkin karena keluarga ya,
mungkin dia itu adat istiadat, dia nggak mau lah saya. Iya, malu. Nah itu juga menjadi ibaratkan tantangan tersendiri untuk bagi penegak hukum. Pak Ivan menambahkan, silakan. Oke, baik. Tantangan ini selain itu juga kalau misalnya korban masih di bawah, masih balita, bisa dikatakan balita. Itu kayak yang saya bilang tadi, yang korban masih umur 4 tahun. Jadi pada saat sidang, terdakwa hadir, bapaknya sendiri kan. Anak ini langsung nangis. Langsung menangis. Untung kan kalau di pengadilan kan ada ruangan anak. Kayak di kantor kita juga ada ruangan. Jadi anak itu langsung bawa di ruang anak. Ada trauma begitu ya? Trauma berat memang. Nah, dibawa ke ruangan anak dan di situ kita bujuk anak ini. Dibujuk, dikasih mainan, dikasih permen, dikasih coklat, biar dia bisa mengatakan yang apa yang kita tanyakan. Nah, di situ juga jaksa ada di situ, hakim juga ada di situ. Sebagai Dan saksi. kami tidak memakai seragam, tidak memakai toga. Pakai pakaian bebas sesuai dengan aturan yang ada. Iya, memang benar sih Pak, dengan pakaian ini saya agak sedikit takut. Bukan hanya anak-anak saja, saya juga ternyata ya. Tantangannya di situ, apalagi korbannya masih di bawah umur, atau kayak yang tadi dibilang Pak Ones, mungkin korban malu atau apa. Biasanya itu di hakim juga nanya, gimana, Dek, apakah terdakwa harus di sini atau terdakwa harus keluar? Oh, tergantung korban. Kalau korban bilang, oh takut mau lantaran ada dia. Baik. Hakim memerintahkan untuk terdakwa keluar dulu. Keluar. Baru kita ambil. Baik. Ini akan saya bahas pertanyaan yang sudah masuk karena ini ada juga dalam bahan kita siang hari ini. Namun sebelum ke situ saya ingin membaca dulu ada kasus TPKS di Kejaksaan Negeri Tomohon pendengar yang ternyata tahun 2024 terdapat 16 kasus. Benar. Di tahun 2025 ada 6 kasus terakhir bulan Mei. Berarti sebenarnya ini sampai pertengahan tahun menurun begitu ya. Kita belum lihat sampai akhir tahun 2025 Ya, kan benar, Pak Yohanes. Benar. Kalau bisa sedikit tanpa mungkin menyebutkan nama pelaku dan juga korban, kasus-kasus apa ini yang 6 kasus di tahun 2025 kaitannya dalam TPKS? Kebanyakan itu perlindungan anak bersetubuh sih. Bersetubuh tadi? Bersetubuh, karena begini, kalau misalkan kita bilang orang tua itu memang harus benar-benar menjaga perkembangan anak, baik secara fisik maupun secara elektronik. Karena kebanyakan perkara ini diawali dengan tontonan, Bu. Tontonan di sosial media. Tontonan di sosial media ataupun anak-anak pelaku ya ABH ini biasanya kebanyakan mohon maaf nonton film porno. Nonton film porno jadi timbul keinginannya untuk melakukan, dan dia itu bersama teman-temannya yang masih anak kecil juga mau melakukan, pengen melakukan dengan teman-teman dekatnya yang perempuan lawan jenis, dan itulah menjadi alasan paling banyak. Baik. Seperti itu. Pak Ivan, asal dari HBA tadi ini ternyata tontonan pornografi begitu. Ketika ditelusuri atau ditangani kasus ini, dari mana mereka pertama kali mengenal pornografi anak-anak ini? Itu tergantung juga sih. Yang Kadang ada? Di 6 kasus ini? dalam rumah sendiri juga bisa. Dari orang tua? Orang tua atau dari keluarga terdekat, misalnya mungkin sepupu mereka yang tua, kan kebanyakan, nih dek coba lihat ini, begini. Benar. Ih, lihat di mana itu Fatal. Kak? Ini karena buka di sini, jangan bilang pernah emak dan papa ya. Itu juga. Benar. Ternyata dari keluarga sendiri Ya, mereka orang mengenal terdekat. pornografi. Ya. Benar. Pertanyaan yang ada di pikiran saya juga yang ada masuk siang hari ini pertanyaan terakhir Bapak-Bapak terkait dengan yang sedang viral di Facebook, fantasi sedara. Menurut Bapak dalam perspektif hukum apa batasan antara kebebasan berekspresi dan konten yang berbahaya secara sosial? Karena tadi juga dibahas terkait dengan kekerasan seksual online. Sebelum ke situ, Pak Ivan, Pak Yohanes, saya secara pribadi baru mengetahui fantasi sedara ini apa. Saya juga baru tahu. Pak Yohanes mungkin silakan. Oke, jadi ada beberapa hari yang lalu itu sempat viral di Instagram, Facebook. Itu ada grup yang namanya Fantasi Sedara yang mereka itu saling share, saling membagikan fantasi-fantasi liar. Fantasi-fantasi liar itu terhadap apa sih? Terhadap kegiatan-kegiatan seksual yang mereka lakukan ataupun yang akan mereka lakukan. Begitu. Saudaranya? Contohnya terhadap anak sendiri. Wah, ada ini di grup media. Ada. Bisa dilihat di situ. Ada. Dan ada 32
32.000 ternyata ininya anggotanya, dan yang sudah tertangkap itu ada 6 orang. 6 orang sudah tertangkap. Sudah tertangkap, sudah. Dan benar-benar melakukan hal tersebut bukan hanya sebagai konten begitu ya? Bukan hanya sebagai konten, tapi rata-rata katanya sih yang pendek pengetahuan saya itu karenanya untuk dijual kontennya. Oh, agar menaikkan konten atau? Saya kurang tahu. Oh, baik. Niatan mereka itu saya kurang tahu, entah untuk materi atau bagaimana saya kurang ngerti. Jadi ini dia pendengar juga pemirsa RRI Manado, contoh kasus kekerasan seksual yang sedang viral. Tadi sempat dibahas terkait dengan fantasi sedara. Sudah mungkin Anda juga melihat konten-konten di media sosial anggota keluarga Anda ya. Jangan sampai menjadi bagian dari grup tersebut. Benar. Karena katanya di sini anggota terakhirnya sempat mengganti nama. Ya, sempat mengganti nama anggota grup mereka agar supaya mungkin tidak terdeteksi begitu. Yang paling akhir ternyata ada yang baru masuk. Kita tahu bersama korban kekerasan seksual pasti ada rasa trauma yang ingin ditanyakan bagaimana upaya negara untuk mengembalikan psikis korban. Pak Ivan. Oke, baik. Kalau untuk trauma ini kebanyakan kalau dalam putusan hakim nanti itu disebutkan dinas terkait untuk membantu. Baik. Dalam pemulihan psikis dari korban. Apakah itu dari Dinsos dalam hal menyediakan psikolog, psikiater, itu biasanya ada dalam putusan nanti. Baik. Itu sudah kurang lebih banyak sekali yang kita bahas siang hari ini, dan ternyata yang menjadi inti dari pembicaraan kita juga pendengar ketika menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah undang-undangnya sudah ada, pelaksana, pengatur juga sudah ada, namun ketika Anda berani bersuara atau tidak ini menjadi penentu. Ya. Harapannya sebagai closing statement juga kita mulai dari Pak Yohanes, silakan. Ya, untuk tindak pidana kekerasan seksual ini memang rata-rata itu yang mengetahui hanya diri sendiri dan keluarga ataupun orang-orang terdekat. Namun keluarga itu sendirilah yang paling utama untuk melindungi dirinya dan keluarganya, bukan orang lain begitu ya. Bukan, memang negara itu melindungi, melandasi dengan undang-undang. Namun untuk melindungi keluarga sendiri, marilah kita melindungi dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri dulu lah melindungi. Baik, dari lingkaran dalam. Ya benar, jauhi hal-hal ataupun pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Baik. Jauhi untuk menonton ataupun masuk ke dalam grup-grup tertentu yang tersebut tuh yang tadi. Nah, jauhi. Gitu baik, sih. Pak Ivan silakan. Baik, untuk mungkin sekedar menambahkan, kalau misalnya kita sudah masuk dalam grup itu terus kita melihat ada sesuatu yang janggal atau apa, mungkin sudah mengarah ke kekerasan seksual. Diharapkan untuk melapor. Baik. Nah, dan untuk itu yang mungkin malu atau apa, jangan malu. Pintu kantor Kejari dimanapun berada itu terbuka untuk masyarakat. Betul. Untuk datang konsultasi mungkin atau untuk minta pendapat atau apa, silakan datang ke kantor, kami siap menerima dan kami siap merahasiakan. Gratis lagi, tidak berbayar, dan ingat ada restitusi tadi ya. Ya, betul. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber yang sudah hadir siang hari ini, pendengar. Sama-sama. Ada Bapak Yohanes S. Napitupulu SH selaku Kepala Subseksi 1 Kejaksaan Negeri Tomohon, makasih Pak. Ada juga Pak Ivan Roring SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tomohon. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir atas penjelasan juga waktunya. Semoga masyarakat semakin paham begitu ya. Amin. Dan semakin nanti berani bersuara ketika menjadi korban atau melihat ada korban tindak pidana kekerasan seksual. Demikian pendengar juga pemirsa RRI Manado, Jaksa Menyapa edisi Anda mendengarkan kesempatan hari ini Kamis 22 Mei 2025. Saya Priscila Balebu mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, juga pertanyaan yang sudah masuk. Mewakili kerabat kerja yang bertugas selaku penanggung jawab Kepala Stasiun LPP RRI Manado Nandang Supriyadi STMM, produser Anita Makawimbang dan juga pengarah acara Nur Adela Koro, dan juga rekan-rekan TMB juga KMB yang sudah membantu kelancaran siaran hari ini, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi di Jaksa Menyapa edisi selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.